Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek dan rumah murah sekali. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya ingin membagikan membagikan tentang cara memiliki rumah yang murah, yang tanpa kredit, dengan sistem tabung dulu, baru setelah itu kita bangun pelan-pelan teman-teman. Ini progres rumah cor yang saya bikin, yang dari awal tidak memakai bata merah, tidak memakai bata ringan, tidak memakai batako. Ini sudah di lantai 2, saya ini di lantai 2. Nah, rumah ini tanpa menggunakan bata merah teman-teman, tanpa menggunakan batako, tanpa menggunakan bata ringan. Nah, ini full cor. Ini yang lantai 2. Ini sistemnya ini langsung saya tempeli GRC. Nah, jadi temboknya seperti ini. Ini tinggal melamir sekalian ngecat gitu saja teman-teman. Nah, tinggal seandainya menghaluskan sambungan-sambungan ini saja. Nah, ini lebih cepat teman-teman, lebih cepat, lebih presisi, lebih bagus. Karena rumah ini penuh dengan eksperimen, rumah ini penuh dengan percobaan teman-teman. Jadi nanti kita bandingkan, kalau kita plester terus aci itu habisnya berapa per meter plester aci. Plester aci itu habisnya kalau hitungan manual, hitungan biasa, standar atau konvensional itu menghabiskan per meternya 150.000 untuk plester aci saja ya teman-teman ya. Nah, ini tanpa plester, tanpa aci sudah nempel GRC. Bukan kayak, meskipun mereknya bukan GRC nggak masalah sih. Saya ini pakai Royal Bot. Jadi tidak terlalu banyak yang beradul-beradul. Nah, ini sudah seperti ini, seperti panel, tapi lebih harus dari panel karena sambungannya cuma 1 mili. Nah, ini prosesnya seperti ini, tapi di dalamnya ini sudah ada GRC-nya. GRC-nya tidak kita lepas. Proses pengecoran lantai 2 seperti ini. Nah, ini lantai 2-nya seperti ini. Tidak terlalu mahal kok teman-teman. Tidak terlalu mahal kalau dibandingkan dengan rumah konvensional. Tidak terlalu mahal karena ya itu tadi, banyak pekerjaan yang kita hilangkan. Nah, ini triplek ini dari lantai bawah sampai lantai atas masih bisa terpakai terus. Saya menyediakan 20 lembar triplek ukuran 15 mili. Dipakai untuk tembok, dipakai untuk ngedak. Setelah itu tembok atas lagi. Lah, masih bisa dipakai teman-teman. Masih bisa dipakai. Karena 15 mili memang 15 mili itu lebih kuat. Kalau memang kita terlalu tipis 8 mili nanti terlalu malah terapas teman-teman, sedikit-sedikit sudah rusak. Kalau 15 mili agak awet. Memang kalau memang dikatakan besar biaya di backcasting, memang iya, tapi kalau memang backcasting itu masih kita pakai dari lantai bawah sampai dak, sampai lantai atas, ya hitungannya malah lebih murah teman-teman. Nah, seperti ini lantai 2. Saya coba review. Nah, kusen-kusen juga saya pakai kusen beton yang serutan saja, tapi bukan kusen beton yang cetak, yang serutan. Ini halus teman-teman, seperti ini. Nah, tiangnya juga tiang serutan, ini tiangnya saya pakai 4 tiang supaya kelihatan kokoh. Nah, kelihatan bagus, kelihatan lebih lebih kelihatan
seperti rumah bangunan Belanda. rumah kolonial teman-teman. Jadi saya hanya mengedukasi saja, saya hanya ingin membagikan saja teman-teman, nggak ada niatan apa-apa. Bagikan saja bahwa membuat rumah itu tidak harus konvensional yang ada. Kita harus berkembang bagaimana kalau ada inovasi baru, kalau memang bisa diterapkan dan lebih murah harganya, lebih kuat kualitasnya, ya kita ikuti saja, kita pakai seperti itu. Lah ini eksperimen, saya ini selalu ingin uji coba, karena saya juga nggak ingin seperti apa ikut-ikutan teman-teman, nggak seneng ikut-ikutan. Saya itu ingin yang baru, semuanya ingin yang baru, semuanya ingin yang apa namanya, kalau lebih efisien lebih bagus, ya itu membangun rumah. Karena sekarang kan umumnya membeli rumah itu kredit. Nah, kalau saya inginnya itu membeli umumnya ya Pak, ada yang cash, itu ada yang cash, cuman umumnya sekarang kan kredit. Jadi saya ingin membangun rumah tanpa kredit yang tidak memberatkan kita. Seperti ini mulai mengerjakan teras atas, teras depan atas. Jadi yang saya bagikan ada lagi nih teman-teman, membangun rumah itu meskipun kadang-kadang biayanya itu sama, terus pengerjaannya itu hampir sama lamanya, biayanya hampir sama. Tapi kalau memang kita membikinnya itu hati-hati, kita membikinnya itu dengan ada gambarnya, ada perencanaannya, itu nanti hasilnya beda teman-teman. Kalau kita membuat rumah meskipun 2 lantai tanpa ada gambarnya, tanpa ada bayangannya, tanpa ada gambarannya, nantinya jadinya bagaimana, nanti ya syukur jadi. Kalau syukur jadi ya kotak atau nggak ada motifnya, nggak ada modenya juga kurang bagus, padahal biayanya hampir sama. Karena apa? Karena rumah itu biayanya itu sesuai dengan material yang digunakan. Adapun gambar itu adalah ekstra saja, sedikit saja. Kita menggambarkan ini biayanya 3 juta, tapi hasilnya kan pasti lebih bagus daripada yang tidak digambar. Gambarnya 3 juta, tapi nanti hasilnya kita mengikuti gambar itu akhirnya jadi bagus teman-teman. Kalau tidak ada gambarnya sama sekali, terus setelah itu dibangun saja gambarnya syukur jadi, ya nanti jadinya kurang memuaskan, kurang bagus, seperti itu. Dan ya itu tadi, pelan-pelan teman-teman. Kalau kita membangun sendiri itu pelan-pelan teman-teman, tidak instan. Ya memang agak lama. Kalau memang membeli kan, sekarang membeli mungkin 2 bulan sudah serah terima. Tapi kalau kita membangun sendiri mungkin bisa sampai 6 bulan, bisa sampai 8 bulan. Tapi kita sesuaikan dengan budget kita, kita sesuaikan dengan keuangan kita. Seandainya teman-teman ini nggak ada biayanya, saya hentikan di sini dulu, nggak masalah kan. Tapi kalau kita mencicil, kalau kita ngeredit, mau nggak mau ya harus, harus membayar. Kalau nggak bayar 3 bulan nanti pasti ditakut-takuti rumah kita diplang. Kalau ini kan nggak ada yang menekan, nggak ada yang mengejar. Kalau saya mengibaratkan membeli rumah dengan sistem kredit itu, saya membayangkan seperti orang memanen tanaman, memanen buah, memanen mangga. Itu kalau membelinya itu sistem kredit, itu berarti belum mateng, belum masak sudah dipanen. Jadi rasanya itu pahit, apa namanya itu, masam teman-teman. Rasanya itu kecut. Tapi kalau membuat rumah sendiri itu dengan proses yang agak lama, itu sama dengan memanen buah dengan sistem masak pohon. Jadi setelah
kita tanam, kita pupuk, setelah itu dibiarkan besar, masak di pohon, baru kita panen. Seperti itu. Jadi memasaknya, memakannya juga enak teman-teman. Memakannya itu juga enak, manis. Setelah itu, setelah manis dan tidak ada pikiran lagi. Beda dengan kredit. Setelah kita panen, dimakan rasanya masih kecut. Karena apa? Karena di belakangnya masih banyak pikiran-pikiran, masih banyak tanggungan-tanggungan. Nah, seperti ini. Jadi coba saja teman-teman, dicoba saja. Karena apa sih, kemarin ada di teman-teman ada yang berpendapat, Pak, kalau seandainya nggak kredit, nggak mungkin Pak saya langsung bisa membeli rumah dengan sistem cash dengan harga 500-600 juta. Sebenarnya gini teman-teman, sebenarnya itu di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, asalkan kita mau berusaha dan asalkan kita mau berdoa. Karena apa sih? Karena Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita sudah dari awal sudah mengatakan, oh, nggak mungkin saya itu nanti membeli rumah dengan cash itu dengan harga 600-800, nggak mungkin lah. Karena kita sudah mengatakan nggak mungkin, makanya Allah mengatakan juga seperti itu. Ya memang nggak mungkin kamu. Karena apa? Karena kamu sudah mengatakan nggak mungkin lebih dulu. Padahal kalau seandainya kamu mau berusaha dengan maksimal dan kamu berdoa kepadaku, kata Allah, pasti dikabulkan. Karena apa? Karena Allah sudah berjanji kan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, memintalah kepadaku, pasti akan saya kabulkan. Terus mengabulkannya kapan? Ya sesuai dengan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kapan dikasihnya? Kapan dikasihkan? Mungkin 10 bulan lagi, mungkin 1 tahun lagi. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya saya sendiri sudah merasakan dan sudah membuktikan. Dulu sebelum saya main cash seperti ini, sama dengan teman-teman, beli apapun kredit. Karena itu tadi, prasangka kita itu kita nggak mungkin bisa membeli tanpa kredit. Lah sekarang mindset saya rubah. Karena apa? Karena semua kehendaknya Allah. Ya itu tadi saya serahkan. Ya Allah, kalau memang itu baik bagi saya, kalau memang itu pantas bagi saya, kalau memang itu engkau menghendaki, nggak ada yang tidak mungkin. Nah seperti itu teman-teman. Sekedar motivasi, sekedar edukasi, sekedar sebagai cermin saja teman-teman. Nggak ada niatan lain, nggak ada niatan pamer. Karena semuanya milik Allah dan saya sendiri juga tidak berani mengeklaim bahwa ini milik saya, tidak berani mengeklaim seperti itu. Kalau diminta kapanpun harus diserahkan, kalau diminta kapanpun kita tidak bisa mengelak. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan saya doakan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.